Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. طيب بارك الله فيكم أحبتي في الله معاشر الإخوة إخواني في الدين Tullabul ilmi bimajlis Masjid At-Taubah Dinsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus memuji Allah Jalla wa Ala yang kita jadikan sebagai pembuka majlis kita di kesempatan lepas kerja di tempat antum, yang semoga Allah senantiasa memperbaiki keadaan kita semuanya, mempermudah segala urusan kebaikan kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan kebaikan, nikmat dan karunia yang tiada tara, yang semoga Allah menetapkan dengan taufik dan pertolongannya untuk penjagaan nikmat tersebut selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan menjadi sebab pengundang hadirnya nikmat yang lainnya. Allah jadikan kita semoga menjadi bagian dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala nikmatnya tersebut. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah, ahibati fillah, azakumullah. Kembali Allah mudahkan bagi kita untuk berkumpul dalam keadaan suasana iman, menyempurnakan ketaatan penghambaan diri kita dalam bentuk amal ibadah yang tidak akan pernah kita ragukan kemuliaan dan keistimewaan pahalanya, yakni bertafaqquh fid din. Untuk terus kita memohon kepada Allah agar Allah jadikan diri kita sedikit demi sedikit faham tentang urusan agama kita. Semoga Allah angkat sedikit demi sedikit kejahilan yang ada pada diri kita, dan tugas kita pun adalah menyebarluaskan kebaikan agama Allah yang hak ini kepada terutama ring satu kita, orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, keluarga kita ya, dan juga kepada masyarakat sekitar kita, karena ini adalah amal yang mulia. Ketika meniti jalan kemuliaan dakwah, itulah jalan para nabi. Barakallahu fiik, majlis kita masih melanjutkan faidah yang kita ambil dari mukhtasar ya, ringkasan intisari dari apa yang menjadi tulisan yang sangat menyimpan karunia ilmu samudra lautan yang sangat luas dari tulisan Al-Allamah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yakni Ad-Da'u wad-Dawa. Maka sesuai arahan dari para guru-guru kita, maka untuk tingkatan semisal kita mudah-mudahan lebih bermanfaat untuk lebih awal membacakan mukhtasarnya. Dan mungkin ini sesuai dengan tabiat para penuntut ilmu sekarang, senangnya yang ringkas-ringkas ya. Kalau ditanya, Ustaz berapa halaman Da'u wa Dawa? Ya paling sekitar 700 halaman, kelamaan Ustaz. Nyari yang di bawah 100 ada, yang di bawah 50 ada, itu aja pilih. Baik, maka kita bacakan mukhtasar Ad-Da'u wa Dawa ya. Yang pembahasan kita di bulan yang lalu sudah mengambil faidah dari rincian yang diikhtisarkan, yang diintisarikan tentang apa? Intinya salah satu perkara yang harus kita waspadai adalah jangan salah tempat husnudzon kepada Allah. Ini terakhir, salah satu benang merah ya
Poin inti dari kajian kita di bulan yang lalu, jangan salah tempat berhusnudzon kepada Allah. Masih ingat siapa yang salah tempat berhusnudzon kepada Allah? Para pelaku maksiat. Ketika tidak menghentikan kemaksiatannya, dia berprasangka baik kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, tapi maksiatnya enggak berhenti. Ini salah tempat husnudzonnya. Iya. Karena kalau benar dia husnudzon, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, tatkala memang dia tergelincir dalam maksiat, melazimkan dia harus berhenti dari kemaksiatannya. Kalau mengatakan husnudzon tapi terus berlanjut maksiat, maka ini salah tempat ya. Sebetulnya ada sisipan sebelum kita bahas pasal berikutnya, tapi ini sudah pernah Ana sampaikan dalam beberapa kesempatan majelis ketika Ibnu Qayyim menyebutkan perbedaan antara angan-angan dan cita-cita, atau ketergelinciran manusia yang memposisikan dirinya di antara harapan dan angan-angan kosong. Ya, bainal amani war roja. Perbedaan antara angan-angan kosong dan harapan atau cita-cita. Masih ingat? Persamaannya dua, pembedanya satu ya. Antara cita-cita dan angan-angan kosong, harapan dan angan-angan kosong. Dua yang sama apa? Ada keinginan yang kuat untuk bisa memperolehnya. Sama. Mau harapan atau cita-cita dengan angan kosong dalam hal ini sama atau tidak? Sama. Ada dorongan kuat, motivasi, apa bahasa antum? Effort ya. Kekuatan untuk ingin meraih perkara yang menjadi cita-cita, atau angan kosong pun sekalipun sama, ada keinginan untuk meraihnya. Kesamaan yang kedua apa? Ada perasaan sedih ketika ternyata apa yang menjadi perkara yang dia harapkan ataupun yang menjadi angan-angan kosong dia gagal teraih. Sama tidak sedih atau tidak? Sedih sama-sama. Iya. Tapi yang menjadi pembeda di antara keduanya apa? Adanya ikhtiar yang nyata. Kalau harapan cita-cita dibarengi dengan ikhtiar secara hisiah manusiawi yang Allah perintahkan kepada kita dengan cara-cara terbaik. Kalau angan-angan kosong mah boga kahayang tapi apa? Omdo ya. Omong doang. Atau NATO apa NATO? No action, talk only. Nah gitulah pokoknya ya. Nggak ada aksi, nggak ngomong. Nah itu baru angan-angan kosong. Kalau cita-cita ada pergerakan dia, ya, harokah dia untuk menuju titik goal atau target yang ingin dia capai ya. Adapun selebihnya setelah dia usaha tetap bertawakal kepada Allah ya. Hasil kembalikan kepada Allah, dan kita menafikan kalau titik pernyataan orang adalah hasil proses tidak akan mengkhianati. Kita menafikan pernyataan tersebut kalau orang tersebut titik di kalimat itu ya. Pokoknya hasil mari dikembalikan kepada Allah. Enggak selalu berbanding lurus ya. Taib ahibati fillah, maka kalau mau dibilang kita melewati pembahasan tersebut iya, karena hal tersebut sudah kita bahas dalam beberapa kesempatan ya. Kita masuk ke pasal yang menjadi bagian penting dari Mukhtasar Ad-Da wad Dawa ini. Kalau antum yang punya risalah PDF-nya yang sudah Anda bagikan yang terbaru dari mukhtasar tersebut, yakni Iftahu As-Safhah Sabi'asyar ya, buka halaman 17 ya. Halaman 17 ya. Mulai fasal ini al-muallif al-allamah al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah akan mengingatkan kepada kita tentang keniscayaan, tentang kepastian bahwasanya dosa-dosa dan kemaksiatan pasti berefek. Pasti ada pengaruh buruk, dampak jelek. Lambat atau laun, dirasakan atau tidak, disadari atau tidak, maka yang namanya dosa dan kemaksiatan pasti ada efeknya. Iya. Maka dalam rincian apa yang beliau sampaikan dari efek dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh anak cucu Adam, beliau memulai dengan sahih ya, halaman 17. Kata beliau awaqibu, atau anak tawarkan, antum ada yang sekalian belajar baca.
Ada. Waktunya terbatas ya. Baik ya. Sekali-kali belajar baca ya. Taib. Faslun awaqibu al-ma'asi 'alal umami sabiqati. Fasal tentang bukti nyata dampak pengaruh buruk dari kemaksiatan atau dosa yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Jadi sudah ada ya buktinya zaman baheula atau zaman now ya dari efek dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Berarti akan ada pembahasan tentang mereview kembali beberapa perjalanan sejarah yang telah menimpa kaum-kaum terdahulu. Ya, kalau berbicara tentang sejarah, ana ingat perkataan Ibnu Katsir rahimahullah dalam pembuka tulisan beliau tentang tarikh, tentang sejarah Islam. Kata beliau, tidak pantas bagi penuntut ilmu atau apalagi bagi seorang yang alim kemudian jahil dalam urusan sejarah. Jadi melazimkan para penuntut ilmu apalagi yang mengajarkan ilmu harus paham tentang sejarah. Kenapa? Di antara kata Ibnu Katsir, at-tarikh yu'idu nafsahu. Yang namanya sejarah mengulang dirinya. Kalau kita apa? Bangsa yang besar adalah yang menghargai jasa pahlawan atau mengingat sejarahnya. Kalau Ibnu Katsir, sejarah mengulang dirinya. Artinya apa? Akan ada ibrah sunatullah yang berjalan kepada umat-umat sebelum kita. Kalau mereka berbuat A, konsekuensinya begini. Kalau mereka dalam jalan kebaikan, berarti itu yang kita ikuti, kita contoh. Kalau bangsa terdahulu melakukan pembangkangan, dosa, memusuhi apa yang menjadi syariat Allah, para nabi ya ataupun ulama di masanya, maka konsekuensinya begini-begini, menjadi peringatan bagi kita. Tapi maka di pasal ini Ibnu Qayyim ingin mengingatkan kepada kita, lihat bukti nyata efek keburukan maksiat yang sudah menimpa umat-umat terdahulu. Kata beliau, famimma yanbaghi ayyu'lama, bahwasanya di antara perkara yang wajib untuk diketahui. Ini semua dari kita wajib mengetahui. Apa itu? Annadzunuba wal ma'asi tadurru wala budda. Yang namanya maksiat dan dosa itu pasti berefek kemudaratan, membahayakan. La budda itu cek orang Sunda mah henteu moal henteu. Apa moal henteu? Tidak akan tidak. Diulang ya, tidak akan tidak. Mustahil enggak, pasti terjadi. Ibnu Qayyim sudah mengisyaratkan kepada kita. Yang namanya dosa dan maksiat pasti berefek bahaya, memudaratkan, moal henteu. Tidak mungkin tidak, pasti ada efeknya. Ya. Wa anna dararaha fil qalbi kadarari as-sumum fil abdan. Beliau memberikan perumpamaan, kepastian efek buruk dari dosa dan kemaksiatan adalah mara bahayanya menimpa kepada hati sebagaimana racun bisa membunuh badan, berbahaya bagi badan. Beliau memberikan perumpamaan ya. Dan keumuman yang namanya racun, kecuali yang racunnya langsung dalam waktu cepat ya. Ada racun yang sangat cepat, sianida. Tapi racun biasanya ada proses ya, nggak berasa tapi langsung ternyata tetap membunuh ya. Nah, beliau memberikan perumpamaan yang namanya dosa dan maksiat, bahayanya bagi hati itu seperti racun, poisonous ya, kepada badan. Ala ikhtilafi darajatiha fid darar, dan tentu saja efek dari keburukan dosa dan maksiat tersebut tingkatannya beda-beda. Iya. Kelasnya beda-beda, level dari efek tersebut beda-beda. Ada yang langsung dihantam, langsung kolaps ya. Ada yang mungkin tidak disadari sedikit demi sedikit tapi habis ujungnya juga. Atau bahkan nanti penjelasan Ibnu Qayyim, ada yang tidak sadar ternyata hukuman dari Allah adalah atas dosa yang mungkin bertahun-tahun terdahulu sudah dia lakukan tapi dia merasa aman. Kalau dalam penjelasan kitab yang lebih lengkapnya, orang-orang ini biasanya berkata, ini natural saja karena kejadian seperti ini. Padahal ternyata dia lupa ini efek dosa yang dulu belum dia bertaubat kepada Allah ya. Atau yang lebih parah lagi, dia melemparkan sebab keburukan yang menimpa dirinya kepada orang lain. Ini lebih parah lagi nih. Tidak introspeksi diri, ini jangan-jangan dosa yang dulu pernah anak lakukan. Allah datangkan awakib hukumannya sekarang ternyata. Bisa.
Ya. Baik. Tingkatannya beda-beda ya. Yang pasti kata beliau, wahal fid dunya wal akhirati syarrun wadaun illa sababuhu adzunub wal ma'asi. Bukankah semua perkara keburukan yang menimpa urusan dunia atau akhirat nanti, ataupun keburukan dalam bentuk penyakit yang menimpa manusia, itu pasti disebabkan karena dosa-dosa dan maksiat? Bukankah karena dosa dan maksiat? Ya. Ini apa? Pertanyaan retoris ya, nggak usah dijawab. Itu udah pasti. Perkara keburukan yang menimpa seluruh anak cucu Adam, baik urusan dunianya, apalagi nanti keselamatan akhiratnya, atau bisa juga dipersempit oleh beliau dalam bentuk penyakit yang menimpa pada tubuhnya, itu adalah tiada lain, bukan tidak pasti itu karena efek dosa dan maksiat. Jadi di paragraf pertama ini hati-hati. Ibnu Qayyim rahimahullah sudah mengisyaratkan kepada kita apa tadi benang merahnya? Dosa dan maksiat pasti ada efek buruknya. Paham ya? Tapi begitu. Ada yang langsung menyadarinya, ada yang nggak sadar bertahun-tahun ya. Bahkan sudah dilupakan dengan dosa terdahulu, padahal Allah zat yang tidak pernah terjangkit penyakit lupa. Allah Maha Adil, kalau memang dia tidak sempat bertaubat ya sudah. Ada kalanya apalagi tidak berhenti dari dosa dan maksiat, maka ditimpakan hukumannya sekarang-sekarang ya. Maka paragraf berikutnya beliau memberikan contoh-contoh hukuman dari Allah kepada umat-umat terdahulu yang jelas pasti karena dosa dan kemaksiatan mereka. Yang pertama adalah beliau menukilkan tentang apa yang menimpa nenek moyang kita, orang tua kita, yakni Adam dan Hawa. Iya. Hukuman yang Allah berikan kepada keduanya apa? Diturunkan ke dunia. Iya. Kata beliau, "Famal ladzi akhrajal abawaini minal jannah." Maka apakah coba sebab yang menimpa nenek moyang kita, orang tua kita Adam dan Hawa, Allah keluarkan dari surga karena sebab apa? Dosa. Iya. Fa akala minha. Keduanya memakan apa yang Allah larang dari pohon tersebut. Padahal Allah sudah berkata, wala taqraba hadhihi syajarata. Janganlah kalian coba-coba mendekati pohon tersebut. Ya, adapun penamaan buah khuldi ya enggak ya. Ya, itu penamaan yang tidak ada riwayatnya ya. Intinya pohon terlarang, ya. Yang kemudian karena memang apa namanya? Kemilitansian setan. Setan itu militan ya. Enggak gampang nyerah. Karena setan terus militan untuk menggoda orang tua kita, bapak, ibu kita, nenek moyang kita, Adam dan Hawa, akhirnya keduanya tergoda juga. Karena dalam bentuk godaan syaitan dalam berbagai ayat ya, dalam Al-A'raf ya, di antara disebutkan sampai syaitan bersumpah untuk menguatkan kalau usul dari dia tuh pasti yang top, yang paling terbaik ya. Bersumpah, kalau engkau ikut usulanku, engkau akan selamat. Sampai di antara tafsirannya adalah setan bersumpah, kalau aku ini memberitahukan satu perkara, kenapa Allah larang kalian memakan tersebut? Karena Allah tidak ingin kalian kekal di dalam surga. Begitu kan? Biasanya untuk mentakkid sesuatu agar orang lebih percaya pakai sumpah atau tidak? Iya. Wallahi, demi Allah. Gitu ya. Taib. Maka Allah keluarkan Adam dan Hawa dari surga, dari ladzat wan naim wal bahjah wasurur. Ini semuanya penamaan lain, asmaun min asmail jannah, nama-nama lain dari surga ya. Dia adalah darul ladzat, negeri yang penuh dengan kelezatan, naim, negeri yang penuh kenikmatan, wal bahjah, kebahagiaan, wasurur, kesenangan, itu surga namanya. Ila daril alami wal ahzani wal masaib. Ini halaman 18 ya, paragraf pertama ya. Allah keluarkan kemana? Menuju negeri. Ini dunia nih. Dunia ini tidak lepas dari 3 hal ini kata Ibnu Qayyim. Dunia ini apa? Darul alam, negeri yang penuh dengan penderitaan. Dunia namanya. Iya. Wal ahzan, negeri yang penuh dengan kesedihan. Wal masaib, negeri yang penuh ujian. Itu di mana? Dunia. Namun yang sering dinukilkan nama lain dari dunia, dia adalah darul masaib, negeri ujian ya. Tapi kata Ibnu Qayyim, lihat, namanya dunia ini negeri penderitaan, negeri kesedihan, dan negeri berbagai ujian. Itu adalah dunia. Tapi kita insya Allah ingat ya, dunia kan diambil paling tidak dari 2 kata, baik daniyah atau dunu, dan atau dunu.
Kalau dunu itu dekat, berarti dunia hanya sebentar. Ya. Dunia hanya sebentar. Kalau kata Al-Ustaz Al-Firanda hafizahullah, apa kata beliau? Dunia sebentar dan sementara. Akhirat akan datang sebentar lagi, tapi dia abadi, begitu. Ya. Dunia sebentar. Atau daniyah. Dunia ini rendah. Makanya dilaknat oleh Allah ya. Ad-dunya mal'unatun wa ma fiha. Dunia ini terlaknat dan semua apa yang ada di sisinya kecuali beberapa golongan ya. Siapa mereka yang suka berzikir, yang belajar ilmu, yang mengajarkan ilmu. Nah, semoga kita termasuk salah satu di dalamnya ya. Lepas dari laknat Allah ya. Taib ahibati fillah. Maka ini contoh pertama umat terdahulu, bahkan manusia pertama yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya, yakni Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, dikeluarkan dari surga karena dosa. Padahal kenikmatan surga sudah Allah anugerahkan. Cuma larangan Allah satu saja. Jangan dekati pohon tersebut. Wa mal ladzi akhraja iblisa min malakutis samai wa tardahu wa la'anah. Dan emang menurut kalian apa yang menjadi sebab iblis dikeluarkan oleh Allah dari kerajaan langit? Ibnu Qayyim lebih menyebutkan kerajaan langit agar lebih selamat dari perselisihan apakah iblis tadinya di surga atau tidak. Tapi lebih menyebutkan kerajaan langit karena memang pasti di langit ya. Nanti ada yang polemik lagi ya. Apakah benar iblis ini tadinya penghuni surga? Apakah iblis juga termasuk dari kalangan malaikat? Nah, ini repot lagi pembahasannya, lebih panjang lagi. Tapi intinya iblis ada di kerajaan langit tadinya ya. Kemudian Allah mengusirnya dan kemudian melaknatnya. Karena sebab apa? Dosa. Dan ini dosa pertama di langit atau di bumi kata Ibnu Qayyim. Awwalu dzanbin usiyallahu fis sama al-hasad. Dosa pertama yang Allah dimaksiati di langit adalah hasad. Jadi hasad itu dosa pertama ya. Yang Allah dimaksiati dengan dosa tersebut adalah hasad. Ke siapa hasadnya? Iblis kepada Adam alaihissalam. Diperintahkan oleh Allah untuk sujud, maka iblis hasad plus sombong. Aba wastakbar. Ya. Kalau bahasa kita, siapa Adam? Kan iblis sudah ada duluan ya. Eta hejo kene budak ololeho cek orang Sunda mah karak kamari. Ini udah pengalaman suruh sujud senior sama junior enak aja. Kan hasad plus sombong ya. Taib. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim kalau dalam tulisan lengkapnya kata beliau, maksiat cuma sesaat tapi penderitaannya selama-lamanya bagi iblis. Benar apa enggak? Maksiatnya sesaat atau tidak? Sesaat, cuma datang perintah Allah, kamu sujud kepada Adam, selesai. Tapi iblis tidak mau. Ya, penderitaannya lama sampai nanti ditangguhkan hukumannya. Memang doa iblis pun dikabulkan. Kita sudah pernah sisipkan ini ya. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah ketika berdoa, yakin dikabulkan. Iblis saja yang sudah divonis masuk neraka, doanya dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Apa doa iblis yang dikabulkan? Penangguhan hukuman. Jadi kalau ada modus-modus minta penangguhan hukuman, itu gegayaan iblis ya. Gaya-gaya iblis tuh. Minta penangguhan hukuman. Itu iblis ya. Taib, dia iblis diusir oleh Allah dan dilaknat. Wa masakha dhahirahu wa batinahu faja'ala suratahu aqbaha suratiha wa asna'aha. Maka Allah, kalau kata bahasa Ibnu Qayyim nih ya, kalau bahasa kita, maka Allah menghapus view tampilan zahir dan batin iblis. Jadi kata Ibnu Qayyim, iblis itu awalnya tidak sejelek seperti yang digambarkan sekarang. Cek orang Sunda mah awal nama tegoreng-goreng teuing tahu. Awalnya enggak jelek-jelek amat iblis tuh. Kan iblis digambarkannya jelek atau tidak? Cuma kalau di kita di Indonesia, kalau dalam penampakan setan kan setan di negeri berbanding dengan tingkat ekonomi ya. Tampilan gangguan jin ditampilkan gangguan jin, sosok penampakan jin itu apa? Berbanding lurus dengan tingkat ekonomi setempat. Kalau di Indonesia ekonominya rendah ke bawah, maka iblisnya sendal bolong, genderuwo. Paling top si manis jembatan Ancol ya. Kalau di barat apa? Pakai jas. Vampir. Keren. Jadi tingkatan setan berbanding lurus dengan tingkatan ekonomi. Jadi kata Ibnu Qayyim, sebetulnya nggak jelek-jelek amat seperti gambaran sekarang ya. Tapi karena dia membangkang atas perintah Allah, maka Allah rubah apa yang menjadi tampilan iblis tersebut benar-benar goreng patut, ya, jelek, ya. Karena
tadi ya, dosa maksiat, sombong dan hasad, tidak mau mentaati perintah Allah untuk sujud kepada Adam ya. Banyak ayat yang mungkin sudah antum tahu. Setan berkata, untuk apa sujud kepada Adam? Engkau ciptakan Adam dari tanah, aku dari api. Dianggap api lebih mulia dari tanah. Padahal disebutkan oleh Imam Al-Baghawi, Imam Al-Qurtubi dari beberapa sisi, tanah itu lebih mulia daripada api ya, dari berbagai sisi. Taib. Contoh berikutnya, wa mal ladzi gharraqa ahlal ardi kullahum. Ya. Dan memang apa yang menjadi sebab seluruh penduduk bumi ini Allah tenggelamkan? Ini tentang kisah siapa? Kaum Nuh. Kaumnya Nabi Nuh, rasul pertama. Ya. Yang Allah tenggelamkan hatta alal ma'u fauqa ru'usil jibal, sampai ketinggian dari banjir air tersebut melebihi puncak-puncak gunung. Makanya anaknya Nuh siapa? Kan'an ya. Yang kata ayahnya, ya bunayya irkam ma'ana, anakku ya. Ini dalam sisi faidah metode tarbawiyah saja ini dipakai ya. Betapapun jeleknya anak, orang tua jangan sampai mengecap, memvonis buruk kepada anak. Nabi Nuh tidak memanggil ya Kan'an, ya kafir, naik sama saya, enggak. Tapi Nabi Nuh tetap dengan penuh kasih sayang, ya bunaya, tetap manggil wahai ananda. Padahal si Kan'an udah luar biasa nih pembangkangannya ya. Jadi hati-hati. Nabi Nuh betapa bangkangnya anaknya yang kita kenal dengan Kan'an. Nama aslinya apa? Kan penduduk dari Nuh itu ada Yam, ada Ham, ada Sam. Nah Kan'an itu katanya Yam ya, Kan'an ya. Nabi Nuh tetap memanggil ya bunaya irkam ma'ana, naik bersama kami. Tapi ternyata sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma, kata si Kan'an, enggak, aku mau naik ke puncak gunung saja yang akan bisa menyelamatkan aku dari bah tersebut. Ternyata tingginya bah melebihi puncak gunung. Makanya bahtera Nabi Nuh yakni wastawa alal jud, beristiwa di atas jud. Enggak tahu jud di mana. Katanya sudah ada yang menemukan ini, ada bukti seperti perahunya Nabi Nuh, wallahu alam bisawab. Katanya ada di Turki atau di mana lah ya, jud ya. Taib ditenggelamkan ya. Kenapa? 950 tahun didakwahi siang dan malam pada ngeyel sureyel ya. Kita baru dakwah 1 jam aja udah biar diadab aja. Karakter 1 jam ya. Nabi Nuh masih 950 tahun. 1000 kurang 50 tahun. Makanya para ulama tarikh ada yang menyebutkan umur beliau 1200 tahun. Ya. Kalau diangkat seperti keumuman saja para nabi di usia 40 tahun, berarti sudah mendekati usia 1000 tahun karena dakwahnya saja 950 tahun ya. Taib Nabi Nuh. Kurang apa coba? Dakwah beliau ya, sudah full 24 jam. Wa mal ladzi sallatar riha ala qaumi adin. Dan memang apa yang menjadi sebab Allah timpakan kepada kaum Ad, yakni angin ya. Dalam awal surat Al-Haqqah ya. Wa amma 'adin fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Dan adapun yang ditimpakan kepada kaumnya Ad, yakni datangnya angin yang luar biasa. Ya. Hatta alqatahum mauta ala wajhil ar ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Yang ketika angin tersebut melewati kaum Nabi Ad, maka membinasakan semua mereka pada tumbang seperti batang-batang pohon kurma yang sudah lapuk, yang sudah tidak ada isinya. Jadi pohon kurma kalau sudah ada batangnya yang lapuk tidak ada isinya, ya sudah dipapasin bahasa kita ya, dipangkas ya, sudah lapuk pada berjatuhan langsung ya dengan angin tersebut ya. Ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah, seperti ya tadi ya batang kurma yang sudah lapuk ya pada berguguran ya. Wa dammarat ma marat alaihi min diyarihim wa huruthihim wa zuru'ihim wa dawabihim, dan angin tersebut membinasakan semua apa yang dia lewati, baik itu apanya, diyarihim, rumah-rumah mereka ya, rumah-rumah mereka ya. Dalam surah Al-Hijr lah ya, di beberapa ayat penghujung, ma tadaru min syai'in atat ila ja'alathu karramim, dan tidak ada yang dilewati oleh angin tersebut kecuali semuanya bertumbangan, jatuh habis semuanya, porak-poranda. Iya. Ini kepada kaum Nabi Ad ya. Kaum pada Ad ya, kaum Ad ya. Taib.
rumah-rumah mereka, ladang-ladang mereka, sawah-sawah mereka, dan binatang ternak mereka. Hatta saru ibratan lil umami ila yaumil qiyamah, maka jadilah mereka, apa bahasa kita, pelajaran, ibrah, ya, bagi umat-umat sampai nanti datangnya hari kiamat. Coba ambil pelajaran dari mereka, pembangkangan dosa dan kemaksiatan mereka. Mengambil ibrah apa yang telah menimpa atas keburukan efek dosa dan kemaksiatan orang lain, disebutkan oleh para ulama kaidah apa? As-sa'id man ta'adha an ghairi wasyaqi man yakun idatan li ghairi. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah menimpa orang lain. Itu orang yang paling bahagia. Ya. Kita ambil pelajaran seperti umat-umat terdahulu ambil pelajarannya. Adapun orang yang sengsara adalah yang dia justru dijadikan pelajaran oleh orang lain. Repot ini, antum menjadi yang mana ini? Awas tong kayak si fulan ya. La takun mithla fulan. Jangan sampai seperti si fulan. Iya. Jadi yang berbahagia yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain, yang sengsara yang dirinya dijadikan pelajaran oleh orang lain. Maksudnya pelajarannya dalam keburukan. Ya kalau antum jadi contoh kebaikan itu lain perkara, antum dapat pahala jariah ya. Kalau antum jadikan contoh model, tuh tong ciga si itu goreng patut, ya, tercela di mana-mana, repot kalau begini. Ya. Contoh berikutnya, wa man ladzi arsala ala qaumi Samud, dan memang apa yang telah menimpa kaum Samud, as-sayhah, dengan suara yang keras, ada yang menyebutkan guntur atau semisalnya ya, hatta qatta'at qulubahum, dengan suara keras tersebut memotong jantung-jantung mereka. Saking terhentaknya mereka ya, jantung-jantung. Oh, kita nyebut jantung copot. Bahasa ini hatta qatta'at qulubahum, sampai memotong jantung-jantung mereka. Fi ajwafihim, di dalam rongga-rongga dada mereka. Wa matu an akhirihim, semuanya mati. Kaum Samud ya. Masih dalam surat Al-Haqqah di awalnya setelah ada apa? Wa amma Samudu fa uhliku bitaghiyah. Iya. Wa amma adu fa uhliku bitaghiyah wa amma samuda fa uhliku birihin sarsarin atiyah ya. Sayhah ya. Dalam surat Al-Hijr tadi, wa mastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin. Kaum Samud tidak ada seorang pun yang mampu berdiri lagi, semuanya tumbang, akhirin semuanya. Dan tidak ada seorang pun yang Allah tolong ya. Contoh nyata kemaksiatan ya, pembangkangan ya atas kaumnya Nabi Hud, Ad, Samud ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa man ladzi rafa'a qural lutiyah, qura jama dari qaryah. Dan memang apa sebab yang menimpa perkampungan kaum Lut, kaumnya Nabi siapa? Hah? Nabi Lut. Ya Nabi Lut namanya Lut ya. Yang berbuat praktekkan apa? Sodom ya, homoseksual. Yang kata Ibnu Katsir, laki-lakinya homoseksual Sodom, para wanitanya sihak, lesbian. Subhanallah. Alhamdulillah ya. Kata Ibnu Katsir, kenapa qura, kampung-kampung atau negeri-negeri? Karena Sodom itu kata Ibnu Katsir ada yang menyebutkan 4 kota atau 7 kota. Ibnu Katsir lebih menguatkan 7 kota. Anak belum hafal ya nama-nama kotanya, antum lihat nanti tafsiran. Apa saja negeri Sodom itu dengan 7 kotanya tersebut. Yang dari faidahnya, kenapa sampai 7 kota? Ternyata praktikan homoseksual itu cepat penyebarannya. Benar ya? Sampai sekarang cepat itu, hati-hati, bahaya itu. Ya, apa? Lagi bete ya, lagi bete. Lagi bete kan lesbian. Terus G-nya apa? Oh gay, gay ya. LGBT, B, biseksual, T, transgender. Itulah pokoknya antum lebih paham ya. Taunya lagi bete ya. LGBT. Ini bahaya. Kenapa sampai 7 kota? Karena penyebarannya masif luar biasa ini. Apa yang menimpa mereka dari negeri-negeri Lut tersebut? Hatta sami'atil malaikatu nabiha kalabihim.
sampai gonggongan anjing-anjing yang ada di perkampungan Lut tersebut, negeri-negeri yang 7 tadi kata Ibnu Katsir, itu gonggongan anjing terdengar oleh malaikat. Apa hukumannya? Kan Allah angkat ya, angkat dataran bumi ini setinggi-tingginya, terus cek orang Sunda mah dibalik digejretkeun. Tahu digejretkeun? Diangkat heula, bantingkeun, smackdown ya, diangkat dulu baru diba. Nah, saking tingginya Allah angkat negeri-negeri Sodom tersebut atas kejahatan, keburukan, dan subhanallah memang semua bentuk fahis dan munkar dari berbagai sisi itu ada pada praktikan homoseksual tersebut. Maka diangkat setingginya oleh Allah sampai anjing-anjing yang terkaget dengan keadaan tersebut menggonggong, dan gonggongannya didengar oleh malaikat di langit, menunjukkan luar biasa tingginya. Tsumma qalabaha, kemudian Allah balikan bumi tersebut, faja'ala 'aliyaha safilaha, maka kebalik, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Itu kan hukuman ya kepada kaum Sodom ya. Fa ahlakahum jami'a, maka Allah pun membinasakan mereka semuanya. Tsumma atba'um hijaratan minas samai amtaraha 'alaihim, kemudian setelah dibalik Allah timpakan kepada mereka, turunkan hujan dari langit. Tapi sayang hujannya bukan air, hujannya apa? Batu. Hujannya batu ya. Fajama'a 'alaihim minal uqubati ma lam yajma'hu 'ala ummatin ghairihim, maka kata Imam Muqayyim, azab yang Allah berikan kepada perilaku homoseksual ini yang ada di zaman Nabi Lut itu adalah kompilasi hukuman yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat selain mereka. Jadi bahasanya paling buruk. Kenapa? Karena memang perbuatan mereka memang mengumpulkan semua sisi-sisi keburukan. Iya. Maka jenis hukumannya pun kata Ibnu Qayyim, yang hukuman bagi mereka Allah mengumpulkan berbagai jenis hukuman yang tidak pernah Allah timpakan adab seperti itu kepada golongan selain mereka. Hanya terjadi pada kaum Nabi Lut. Lihat di penghujung kata beliau, wa ma hiya minadh dhalimina biba'id, ini waspada kata Ibnu Qayyim. Dan siapapun yang mengikuti jejak kemaksiatan dosa Sodom ini, maka nanti bentuk adab yang Allah datangkan tidak akan jauh persis seperti yang Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Lut ini. Hati-hati, iya, nggak akan beda jauh. Iya, yang tadi kata Ibnu Qayyim, semua jenis azab hukuman dikompilasikan oleh Allah. Allah timpakan adab tersebut kepada bangsa yang dalam sejarah terkenal dengan keburukan perilaku mereka, yakni praktikan homoseksual ya. Wa man ladzi arsala ala qaumi Syu'aibin sahabal adzabi kadulal, dan memang menurut Anda apa yang menjadi sebab yang menimpa kepada kaum Syu'aib yang adab Allah datangkan kepada mereka sahabal adzab, ini seperti kumpulan awan-awan, kadulal dianggap oleh mereka naungan. Kata mereka ini ada seperti awan berkumpul, naungan, yang kata mereka ini tempat yang aman bagi kita, berkumpul di bawahnya tuh kaumnya Syu'aib. Maka kata Ibnu Qayyim, falamma sara fauqa ru'usahum, maka tatkala mereka sudah berada di bawah seperti kumpulan awan yang dianggap naungan yang aman, maka kata Allah, amtara alaihim naran taladha, sudah berkumpul di bawah awan tersebut, bus, api menghabiskan mereka. Apa dosa kaum Nabi Syu'aib apa? Hah? Nuksu al-mikyal wal mikyas, tukang ngurangin timbangan ya. Atas dosa kurangin timbangan ya. Tadi Nabi Lut apa? Sodom ya. Kemudian Tsamud dan Ad ya, yang mereka banyak itulah bentuk-bentuk dosanya, pembangkangan dan semisalnya. Kemudian iblis karena hasad dan sombong. Kemudian juga Nabi Adam karena ya kalau kata Ibnu Qayyim kena tamak Nabi Adam ya. Makanya 3 sumber dosa yang semua dosa-dosa kembali kepada 3 sumber ini. 1 sombong, 2 hasad, 3 tamak. Sombong dosa pertama iblis kepada Nabi Adam, tidak mau sujud. Yang kedua hasad, anaknya Nabi Adam kepada saudaranya Habil dan Kabil ya. Dan tamak kata Ibnu Qayyim contohnya ayah kita. Nikmat sudah sempurna di surga, larangan bagi Allah jangan deketi pohon tersebut.
Maka seluruh dosa-dosa yang ada itu kembali kepada 3 sumber dosa ini. Sombong, tamak, dan hasad, ya. Baik, lanjut. Wa man ladzi aghraqa fir'auna wa qamau fil bahri. Ini sudah kita sisipkan dalam pembahasan kita tentang brengseknya tabiat Yahudi, ya. Kata Ibnu Qayyim, dan memang apa yang menjadi sebab Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya kaumnya di lautan? Ya. Apa sebabnya? Ya karena memusuhi Nabi Musa, bahkan ingin membunuh Nabi Musa dan pengikutnya, ngejar-ngejar, ya. Sampai akhirnya Allah tetapkan mereka, Nabi Musa dan pengikutnya selamat membelah lautan dengan izin Allah melalui perintah Allah untuk memukulkan tongkatnya. Setelah tiba di ujung sana, Allah tatkala Nabi Musa mau memukulkan tongkat lagi, kata Allah tunggu sebentar sampai nanti Fir'aun dan bala tentaranya masuk dulu ke tengah. Iya, kita sudah bahas, ya. Dalam beberapa ayat Fir'aun sempat ragu juga masuk atau enggak ke lautan, ya. Tapi karena kata pengikutnya, Fir'aun ente kan Tuhan nih, Tuhan harus maha tahu kita masuk atau enggak. Kata Ibnu Katsir, fajtalathum Fir'aun jaga gengsi. Iya, gua kan Tuhan, masa nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau berhenti dan ragu, berarti mereka akan ragu kalau Fir'aun Tuhan. Jadi Fir'aun jaga gengsi, ya. Kata Fir'aun, masuk terus, Fir'aun duluan. Pas di tengah laut belum Allah tutup, ya. Maka akhirnya Fir'aun sombong kepada pengikutnya. Lihat pengikutku, laut dibukakan untukku. Ayo ikut aku masuk. Bahlul semua pengikutnya juga masuk, masuk semua. Maka baru kata Allah, sudah masuk semua, pukulkan lagi Musa tongkatmu, maka kemudian tenggelam semuanya. Adapun jasad Fir'aun dinaikkan oleh Allah karena permintaan kengelan Yahudi yang sudah kita bahas. Sudah jelas Allah menenggelamkan semuanya. Yahudi Banu Israel ngeyel nih umat Nabi Musa, nggak percaya juga. Benar Fir'aun udah mati, mana buktinya? Mungkin dia lagi jalan-jalan dibantu atau apa di dasar lautan. Luar biasa nih kengeyelan, kebrengsekan tabiat Yahudi, ya. Akhirnya Allah berfirman bahwasanya hari ini aku yauma nunajjika libadanika, hari ini aku selamatkan jasad engkau wahai Fir'aun. Untuk apa? Litakuna ayatan, untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang datang berikutnya, pelajaran bagi kita. Adapun yang lainnya Allah tenggelamkan, cuma jasad Fir'aun yang diangkat, ya. Tapi begitu kisahnya. Makanya ditenggelamkan semua. Tsumma nuqilat arwahuhum ila jahannam. Kemudian ruh-ruh mereka ternyata sudah Allah dahulukan untuk dibakar di neraka jahanam. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim. Fal ajsadu lil gorki wal arwahu lil harki. Adapun jasad-jasad mereka selain Fir'aun, ya, karena Fir'aun kan menjadi pelajaran diangkat oleh Allah, bala tentara Fir'aun, adapun jasad-jasad mereka ditenggelamkan, wal arwahu lil haraki, adapun ruhnya sudah Allah bakar. Sudah Allah bakar. Ada dua pendapat kata Ibnu Katsir. Ini ana lupa di ayat mana, ya. Mimma khati'atihim fa ugriku wa uhliku nara. Fa uhriku nara. Kata Allah, atas semua apa yang menjadi kesalahan mereka ditenggelamkan dan kemudian mereka dibakar. Maka ada dua pendapat tafsir. Yang pertama, ini selain jasad Fir'aun sudah benar tenggelam dan kemudian ruh mereka Allah bakar di bawah lautan. Yang memilih pendapat ini adalah seperti pengetahuan sampai kepada kita sekarang. Ternyata di lautan ada lava atau tidak? Ada api yang hidup di dasar lautan, ada? Terbukti, ya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, tadi jasad mereka ditenggelamkan di laut, tapi ruh mereka sudah Allah angkat, sudah dihukum di api neraka jahanam. Makanya siksa kepada Fir'aun itu sudah dinampakkan di alam barzahnya. Pagi dan siang Fir'aun sudah ditampakkan azab neraka jahanamnya, ya. Atas sebab apa? Pembangkangan kepada dakwah Nabi Musa alaihissalam, ya. Ini masih semuanya contoh umat-umat terdahulu. Wa mal ladzi khasafa bi qaruna wa darihi wa mali wa ahli. Contoh berikutnya, memang atas sebab apa Allah menenggelamkan Qarun, hartanya, rumahnya dan keluarganya. Qarun, ya. Yang kita tahu istilah sampai kita sekarang kalau nemuin harta disebut harta Qarun. Qarunnya di mana, hartanya di mana-mana. Harta Qarun, ya. Harta Qarun. Kita harta karun. Qarun, ya. Apa dosa Qarun? Sombong. Ketika Allah bukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi, sampai katanya kunci perbendaharaan hartanya saja tidak bisa diangkut kecuali diangkut oleh beberapa ekor unta, ya. Kunci gudang hartanya. Gemboknya meren, rantainya, nggak tahu lagi mana, ya.
Maka ketika ditanya bagaimana engkau bisa seperti ini, Qarun menisbatkan atas kemampuan sendiri. Wa ma utitu min ilmin indi, dan apa yang aku dapati sekarang itu adalah karena ilmu yang ada di sisiku. Itu Qarun ya, sombong ya. Taib, kalau kita hada min fadli rabbi, ini adalah karena karunia Rabbku. Semuanya kita nisbatkan ini pemberian dari Allah. Qarun ketika Allah menjadikan perbendaharaan harta dibukakan untuknya, maka Qarun sombong, menisbatkan kesuksesan dia adalah karena jagonya dia. Ya, hati-hati. Antum bisa begini. Antum baru tahu, ada yang lain yang belum antum tahu. Waduh, repot kalau gini. Anda tuh lebih hebat dari apa yang antum prasangkakan. Waduh, gawat ini. Sombong lagi ya. Sudah ya. Bahkan kita diajarkan dengan doa dari Abu Bakar kalau ada yang memuji ya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku atas apa yang menjadi di balik pujian mereka ya. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui apa yang ada pada diriku. Ampunilah. Kita minta doa, minta ampunan kepada Allah ya. Wa malladzi ahlaka qauma sahibi Yasin ya. Dan juga tidakkah kalian tahu apa yang menjadi sebab yang Allah timpakan kepada kaumnya sahibu Yasin dalam surat Yasin ya. Antum kalau buka tafsiran ada namanya Shahib Yasin. Ini orang solih yang menyeru kepada kaumnya tersebut untuk menyembah Allah. Ibnu Katsir menyebutkan namanya Habib. Ya, Shahibu Yasin itu namanya Habib. Nanti antum bukalah tafsir Ibnu Katsir ya. Ya. Dengan saihah, sama saihah mungkin dengan suara yang keras atau semisalnya, hatta khamdu an akhirihim, sampai mereka pun akhirnya tumbang semuanya ya. Wa malladzi ba'atsa 'ala bani Israil qauman uli ba'sin syadid, dan apa yang menjadi sebab ditimpakan hukuman kepada Banu Israil. Banu Israil paling banyak Allah kisahkan ya. Makanya dia pun kaum yang paling banyak kedua setelah umat Nabi ya. Setelah umat Nabi. Di antara pelajaran ketika Nabi di Isra dan di Mi'rajkan, maka ketika Mi'raj, kalau Isra kan vertikal ya, vertikal, horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Mi'raj naik. Ini sudah jelas akidah kita. Nabi Mi'raj bertemu dengan Allah, naik kemana? Ke atas. Kalau masih ada yang bantahan, merayakan Isra Mi'raj tapi nggak yakin Allah di atas, repot kali ini. Nah, emang Mi'raj kemana? Iya. Kita sering diajarkan apa? Jangankan bicara dalil lah, sudah hisiyah panca indrawi. Akidah kaum muslimin itu awalnya adalah lurus, cuma terlalu banyak masukan-masukan pemikiran akidah yang menyimpang. Bagaimana lurusnya? Kita semua sering berbicara, masalah kita sudah terlalu berat, sudah kita serahkan saja kepada yang di mana? Di atas. Ada yang bilang kita serahkan kepada yang tidak di mana-mana gitu. Allah nggak di atas, Allah nggak di bawah. Emang ribet ya, jelimet akidah menyimpang. Kalau kita Allah di atas, sudah di atas. Cuma mereka akhirnya, iya oke, kalau Allah di atas berarti Allah butuh naungan, berarti naungan yang menaungi Allah lebih besar, berarti Allah butuh terhadap makhluk. Itu mah pikiran ente ya. Enggak semua yang di atas butuh kepada yang di bawah. Langit butuh kepada bumi? Enggak semua yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Langit dan bumi lebih besar mana? Langit. Gampang kalau mau dipakai ajak logika ya. Taib. Ya begitulah. Akidah-akidah menyimpang, liberalisme dan semisalnya. Nah, di antara pelajaran ketika Nabi Mi'raj masuk ke setiap langit satu, langit dua, bertemu dengan para nabi. Maka Allah takdirkan di antara nabi yang Nabi Muhammad temui adalah ketika Mi'raj adalah Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6. Karena langit ke-7-nya siapa? Ibrahim, paling tinggi ya Nabi Ibrahim ya. Maka ketika disebutkan dalam beberapa, karena tentang Mi'raj ini tidak terkumpul dalam satu jalur hadis periwayatan ya, tidak, tapi dalam berbagai hadis periwayatan ya. Makanya Syekh Albani mengumpulkan semua hadis tersebut tentang Isra Mi'raj ya. Maka di antara dalam satu riwayat seperti Imam Ahmad dalam Musnadnya menyebutkan pas ketika Nabi Muhammad ditemani oleh Jibril masuk ke pintu ke-6 ya, ditanya oleh penjaga pintu langit, setiap langit ada pintunya, siapa Anda? Jibril. Gitu ya. Menunjukkan ternyata enggak semua kenal Jibril, malaikat juga. Tapi pas disebut Jibril, baru ini bos saya, ini top ini. Pimpinan saya, langsung dibukakan. Waman ma'aka, siapa yang bersama Anda? Muhammad. Langsung ketika mendengar nama Muhammad, Nabi Musa berkata, salamun ya ala abdin salih ya. Keselamatan kepada hamba yang salih, kemudian wa akhi salih, dan saudaraku yang salih. Adapun ketika Nabi Ibrahim, salamun ala abdin salih wabnin salih, selamat datang kepada hamba yang salih dan anakku yang salih. Karena Nabi dari jalur siapa? Ismail ke Nabi Ibrahim, beda ya.
Nah, ketika bertemu dengan Nabi Musa dalam riwayat Musnad Ahmad menangis. Ternyata menangisnya kenapa? Terharu. Nabi Musa tahu ternyata umat Muhammad nanti lebih banyak dari umat Nabi Musa Bani Israel ya. Kenapa menangis? Apakah karena hasad? Bukan. Nabi Musa tahu semakin banyak umat dari seorang nabi berarti semakin banyak pahala yang diperoleh oleh nabi tersebut. Jadi Nabi Musa kalau bahasa kita mah gibtoh ya, bukan hasad ya. Karena tahu umat Nabi Muhammad kita semua lebih banyak daripada kaum Nabi Musa yang di Bani Israel, maka melazimkan Nabi Muhammad pahalanya lebih besar daripada Nabi Musa. Tapi kita wajib berterima kasih kepada Nabi Musa ya, karena oleh-oleh dari Mi'raj salat yang sekarang 5 waktu, awalnya berapa? 50 waktu. Atas usulan siapa dikurangi? Nabi Musa. Jadi ucapkan apa? Jazakallah khairan ya Nabi Musa. Ucapkan terima kasih. Kalau 50 waktu antum repot ya. Setengah jam adzan, Allahu Akbar. Antum baru buka laptop mau kerja, Allahu Akbar, adzan lagi. 50 waktu ya. Sampai bolak-balik ke Nabi, akhirnya 5 waktu. Kata Nabi Musa, minta lagi. Aku punya kaum yang lebih hebat dari kaum Anda nggak akan mampu. Kaum saya saja yang lebih kuat nggak mampu, banyak yang membangkang. Kata Nabi Muhammad, aku malu bolak-balik kepada Allah ya. Sudah cukuplah 5 waktu ini, kata Allah, 1 diganjar 10. Jadi 5 waktu pun sama dengan 50 waktu. 5 waktu saja banyak yang terancam dengan neraka sakor, apalagi kalau 50 waktu ya. Ya, masalakakum fi sakor qalu lam nakum minal musallin. Tapi jadi Bani Israel umatnya Nabi Musa banyak ya. Dan banyak kemudian diceritakan cukup banyak, maka beberapa penimpaan adab kepada mereka pun berbagai jenis kepada Bani Israel. Yang pertama diantaranya adalah didatangkan suatu kaum yang bersikap bengis. Salah satu ketika Nabi Musa kabur dari Mesir dan Allah selamatkan sampai mau masuk ke Palestina, itu sudah ada kaum-kaum yang gagah-gagah di dalamnya, yang dulu katanya sebagian mengusir juga dari kaum Bani Israel. Maka ketika kata Nabi Musa, masuk perangi mereka, kita kuasai Palestina, maka Bani Israel ngeper ya, pengecut. Kata dia, inna fiha qauman jabbarin. Di dalam Palestina tersebut ada kaum-kaum yang gagah-gagah, yang dulu menindas mereka. Karena sebab apa? Karena sebab dosa Bani Israel. Ya. Fajasu khilalad diyar, maka kemudian mereka akhirnya kehilangan perkampungan mereka, dulu terusir mereka ya. Kemudian waqatalur rijal, kaum yang bengis-bengis tersebut membunuh para lelaki dari Bani Israel tersebut. Wasabud dzurriyyah wan nisa, menawan anak-anak dan perempuannya. Wa ahraqud diyar, membakar rumah-rumah mereka. Wa nahibul amwal, merampas harta mereka ya. Tsumma ba'atsahum alaihim marratan tsaniyah. Terus kemudian Allah datangkan lagi kepada Bani Israel jenis hukuman atas dosa-dosa mereka. Karena memang mereka tuh ngeyel sureyel ya. Umat yang paling nyebelin ya. Taib. Fa ahlaku ma qadaru alaihi wa tabbaru ma alau tadbiru, maka Allah binasakan mereka dengan sebinasa-binasanya Bani Israel. Ini melazimkan, kata Imam Muqayyim, yang namanya Bani Israel terus sampai hari kiamat akan ada masa yang kembali ditemukan oleh mereka akan dihukum oleh Allah. Yahudi sekarang ya, yang tersisa Yahudi lah ya. Karena Bani Israel kan 12 keturunan Nabi Yakub ya. Maka kata Ibnu Qayyim melazimkan, mungkin sekarang memang mereka lagi berjaya. Seperti sekarang Yahudi mepet terus, sudah ke Rafah sekarang ya. Saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah menolong mereka ya. Karena kalau sudah di Rafah, negara-negara yang nempel membiarkan saudara kita dibombardir, tega banget ya. Seperti Yordan, Arab Saudi, Mesir, itu kan nempel di Rafah ya. Kan dulu arahan mereka kalau mereka dianiaya pergi ke Rafah ya. Sekarang ternyata sudah mepet ke Rafah. Subhanallah ya. Semoga Allah menjaga ya saudara-saudari kita, menolong mereka. Kita belum bisa berbuat apa-apa. Karena memang kita terikat dengan mekanisme secara legalitas hukum ya. Tapi intinya nanti Yahudi akan kembali Allah timpakan hukuman. Biarkan mereka sekarang berjaya ya. Buktinya kita sudah bahas, nanti Yahudi menjadi pengikut Dajjal yang akan kita kejar sampai mereka bersembunyi di balik batu-batu dan pepohonan, tapi batu dan pohon pun ngasih tahu di belakangku ada Yahudi, bunuhlah mereka. Mereka tetap akan dihukum ya. Wa mal ladzi sallatu alaihim anwa'ul uqubat ya. Kemudian Allah timpakan kepada mereka pun berbagai jenis hukuman yang lain ya. Dalam berbagai bentuk, bisa pembunuhan,
ditawan ya, kemudian dibakar negeri-negeri mereka, atau wamaratan bijauril muluk, didatangkan kedoliman pemimpin. Subhanallah ya. Termasuk hukuman dari Allah adalah pemimpin yang zalim. Sudah ya, hajat kenegaraan sudah selesai. Sudah kembali kepada akidah Ahlus Sunnah. Siapapun yang terpilih kita taat wajib ya. Taat kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf, dan kalau mereka ada kekeliruan doakan semoga Allah menghadirkan kepada kita pemimpin yang bertakwa kepadanya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita ingat bahwasanya apa? Kaifa takunun yuwalla alaikum. Bagaimana keadaan kalian, itulah pemimpin kalian. Jadi pemimpin adalah refleksi dari siapa? Rakyatnya. Itu hukuman dari Allah. Masih ingat kisah Ali ditanya, kenapa di masa kepemimpinanmu seperti ini banyak kerusakan, banyak fitnah? Maka Ali cukup menjawab, adapun di masa Abu Bakar dan Umar, rakyat mereka adalah aku dan Utsman. Rakyatnya seperti Ali dan Utsman, pemimpinnya juga Abu Bakar dan Umar. Sekarang rakyatku ya di sini banyak fitnah karena kalian. Iya. Baik ya. Maka tetap bagi kita adalah perbaikan diri, keluarga, orang-orang yang kita cintai. Maka semoga Allah menghadirkan pemimpin yang bertakwa kepadanya ya. Amin ya rabbal alamin. Terus di antara bentuk hukuman Allah adalah dihadirkan pemimpin yang zalim. Wa marratan bimaskhihim qiradatan khanazir. Dan Banu Israel juga terkenal dengan hukuman kepada mereka adalah dirubah bentuk mereka menjadi apa? Babi-babi dan monyet-monyet. Masih ingat ya kisah? Tapi dalam akidah kita nggak boleh menyebutkan Yahudi adalah anak babi dan monyet, nggak boleh. Yang boleh dalam Islam mereka adalah saudara. Melazimkan bahwasanya dosa tidak ada turunan. Tidak ada ya? Dosa tidak ada warisan. Makanya Aisyah ketika menjawab keburukan ucapan dari Yahudi kepada Nabi ketika sedang berjalan bersama Aisyah berpapasan dengan Yahudi berkata apa? Assamu alaika. Ya. Kalau bahasa kita racun buat engkau, mampus engkau Muhammad. Kalau Nabi cukup menjawab wa alaika, tapi Aisyah enggak. Ini sudah kita ambil pelajaran, jangan nyakiti wanita dengan kata-kata. Kita mah cuma 5 huruf, mereka mah 1 paragraf narasi bebas ya. Gaspol kenceng. Hati-hati ya. Maka kata Aisyah apa? Wa alaikasam wa la'natallah wa ghadiba alaihim ya akhlal atau ya akhil qiradata wal khanazir. Mampus juga engkau Yahudi, laknat Allah bagi engkau, murka Allah bagi engkau, wahai saudara babi-babi dan monyet-monyet. Aisyah benar jawabannya. Semuanya dengan dalil. Tapi kata Nabi, mahlan ya bintas sidik. Tenang Aisyah, tenang. Aisyah bingung, membela kok dicegah oleh Nabi. Bukankah engkau mendengar ucapan dia? Iya, kata Nabi. Dan aku sudah menjawab. Nabi juga menjawab wa alaika. Ini kata para ulama, jawaban orang berilmu itu elegan. Cukup wa alaika. Ya, kata Nabi, adapun doa dia kepadaku tidak akan Allah kabulkan. Adapun doaku kepada dia pasti Allah kabulkan. Kemudian ingetin ke Aisyah, innallaha yubghidul badhi wal fahisunya. Allah membenci perkataan kasar dan kotor ya. Aisyah baru diam ya. Aisyah baru diam. Jadi hukuman kepada Banu Israel dirubah, penampakan mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Kata Ibnu Katsir, anak mudanya jadi monyet, orang tuanya jadi babi. Ya. Wa akhiru dzalika aqsamar Rabb tabaraka wa taala. Maka kemudian semuanya sudah menjadi sumpah Allah. Apa kata Allah? La yab'atsana 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al adzab. Maka sungguh Allah berjanji, benar-benar akan selalu aku datangkan kepada Banu Israel hukuman yang menimpa kepada mereka. Sampai kapan? Sampai nanti hari kiamat. Jadi Banu Israel, kalau yang sekarang tersisa yang jahat adalah Yahudi, Zionis, tiba saatnya nanti tetap akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini beberapa kisah-kisah yang menunjukkan tentang dampak keburukan dosa dan maksiat ya, yang menjadi pengundang azab Allah atas berbagai bentuk dosa yang menimpa kepada umat-umat sebelum kita. Adapun berikutnya adalah beberapa periwayatan yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Masih ada waktu? Masih? Masuk periwayatan atau cukup dulu? Intinya hati-hati ya. Contoh umat-umat terdahulu tadi sudah Anda sebutkan, at-tarikh yu'idu nafsahu. Namanya sejarah akan mengulang dirinya. Artinya pelajari. Ya. Dan bahkan di antara nasihat para ulama untuk senantiasa menguatkan keimanan kita dan menghentikan kita dari kemaksiatan adalah baca sejarah orang-orang salih terdahulu ya. Dan baca kaum-kaum tentang terdahulu yang membangkang, yang berdosa
yang melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa, kemudian ditimpakan adab kepada mereka, mengisyaratkan hati-hati. Yang namanya dosa dan maksiat pasti ada efek keburukan minimal bagi hati kita. Minimal bagi hati, udah pasti itu. Ya. Entah dalam bentuk malas beribadah, menunda-nunda kewajiban, bahkan sudah mulai hobi terhadap maksiat. Ini kan tingkatan futur ya. Dan futur ini penyebabnya pasti karena nuktatan sauda, noda hitam, efek dari dosa dan maksiat melazimkan futur, ya. Futur, dan futur ada tingkatannya. Kata Imam Ibnu Qayyim, futur yang pertama apa? Futur dalam bentuk malas beribadah, berkurang amalan sunnah, tapi yang wajib masih dijaga dan tidak ingin melakukan maksiat. Ini masih aman kata para ulama. Dan semua dari kita pasti mengalami ini karena kita bukan malaikat ya. Ya, bukan malaikat. Apalagi kita ada hati, yang namanya hati sumiyal qalbu qalban likasrati taqallubi. Hati disebut hati karena begitu cepat mudah berbolak-balik. Dawamul hal minal muhal. Jaminan konsistensi pada penampilan terbaik adalah sebuah kemustahilan. Fluktuatif, iman bertambah dan berkurang. Tapi kalau ternyata pas futur lemah ibadah, kita hanya berkurang yang sunnah tapi yang wajib masih dijaga, kemudian yang maksiat tidak ada tertarik, masih aman. Cuma jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan bisa masuk ke level yang kedua. Level yang kedua, tidak ada semangat ibadah, yang sunnah mulai ditinggalkan, mulai tertarik kepada maksiat meskipun yang wajib masih dikerjakan. Mulai pengen buka-buka apa. Yang ketiga naik, lemah dalam ibadah, sunnah ditinggalkan, mulai senang tertarik berbagai jenis maksiat, kewajiban mulai ditinggalkan. Yang keempat yang paling parah, ya, semuanya semangat ibadah melemah, sunnah ditinggalkan, maksiat sudah banyak dilakukan, yang wajib mulai banyak ditinggalkan, puncaknya Allah hukum dia hatinya benci kepada ketaatan. Dan ini melazimkan sebab pembatal keislaman. Ya. Allah alam bisawab. Periwayatannya nanti aja. Kita bahas periwayatannya di pertemuan yang akan datang. Untuk pasal ini mungkin kita bagi menjadi 2 pertemuan. Dari ana kiranya dicukupkan demikian apa yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan lepas kerja kali ini. Tersisa waktu beberapa menit menuju adzan. Kalau memang sudah mau diawali dengan adanya pertanyaan, dipersilahkan sebelum jeda adzan maghrib. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah kalau tidak ada. Ada pertanyaan tentang baru contoh-contoh dosa dan kemaksiatan, hukuman terhadap dosa dan kemaksiatan yang sudah menimpa umat-umat terdahulu. Ada? So, kalau ada pertanyaan, cukup? Tidak ada, belum ada pertanyaan ya? Kalau begitu, Ana. Iya. Taib. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa bantai barakallahu fik ya. Apakah dosa yang kemudian sudah ada bentuk hukumannya dari Allah kepada kita di dunia, apakah melazimkan nanti mengurangi perhitungan hisab kita di akhirat? Para ulama merinci ya. Yang pertama, kalau yang berkaitan dengan dosa hudud, had ya, yang had gitu ya. Kalau yang had dirinci lagi. Kalau had yang berlaku hukuman seperti kisos ya, rajam, ada yang berpendapat ya sudah menggugurkan semua dosa dia untuk dihukum nanti di akhirat. Ada yang berpendapat itu sudah bentuk yang Allah segerakan, di akhirat tetap ada perhitungan lain lagi. Ini jinayat yang berkaitan dengan hudud. Adapun kalau bentuk dosa-dosa selain yang mengundang hudud, ketika kemudian kita sudah ada hukuman dari Allah, apalagi kita juga sudah beristighfar dan bertaubat, maka melazimkan tidak ada hukuman lagi nanti di akhirat. Makanya kata Imam Qayyim, dengan kepastian semua dari kita punya dosa dan maksiat, yang kita khawatirkan melazimkan datang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Ibnu Qayyim, perbanyak istighfar dalam semua kesempatan kita. Apa yang namanya istighfar? Kata Ibnu Qayyim punya 2 makna. Ini tolabul maghfirah atau meminta ampunan. Yang pertama adalah ampunan dalam bentuk Allah tutup
aib dari dosa yang kita lakukan, atau yang kedua Allah tutup efek keburukan dari dosa tersebut, baik di dunia ataupun di akhirat. Berarti melazimkan kalau dalam bentuk dosa-dosa seperti ini, maka kalau kita benar beristighfar, apalagi sudah ada hukuman dari Allah, maka semoga itu tidak menjadi sebab bentuk hukuman yang ditangguhkan, yang diawalkan, kemudian nanti di akhirat pun juga ada lagi. Anda lebih memilih pendapat selain dosa-dosa jinayat yang hudud, maka semoga itu menjadi penggugur dosa kita dan peringan hisab kita nanti atas dosa-dosa apa yang dilakukan, kemudian Allah menetapkan hukuman di dunia ya. Tapi jangan pernah meminta ya. Ingat ya kisah sahabat yang kurus, kering, tidak ada yang tersisa pada tubuhnya, dagingnya sudah pokoknya tos krempeng deh ya. Maka Nabi menangkap sinyal ini ada yang salah ini. Maka pas ditanya, apakah engkau pernah meminta sesuatu kepada Allah? Nyata iya. Apa permintaan kepada Allah? Aku meminta akan segera disegerakan hukuman untukku di dunia. Kata Allah jangan, kata Nabi jangan, engkau enggak akan sanggup. Maka mintalah kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Banyak dalil yang lain untuk hal-hal dosa-dosa tertentu juga ada yang memang disegerakan, ada juga nanti tetap disempurnakan. Contoh kedzaliman dan memutus silaturahim. Kata Nabi dalam Sahih Bukhari yang dibawakan dalam kitab Al-Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari, di antaranya adalah ma ajdaru dzanbin uqubatahuma fid dunya illal baghi wa qati'ati rahim. Tidak ada dosa yang paling pantas untuk Allah segerakan hukumannya di dunia. Kata Ibnu Hajar, hukuman dari Allah ini sudah didahulukan di dunia, tapi di akhirat pun tetap ada. Apa dosa yang paling pantas untuk mendapatkan hukuman tersebut? Illal baghi wa qati'ati rahim, yakni bertindak kedzaliman dan memutus silaturahim. Hati-hati ya. Ini bisa dua bentuk hukumannya. Ajil wa ajil, disegerakan atau ditangguhkan juga. Dua-duanya berlaku nanti ya. Wallahu ta'ala bishawab. Wassallallahu alaihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Cukup? Masih ada? Ada lagi, satu lagi. Saudara yang masih punya kerabat kan? Terus? Iya, baik. Barakallahu fiik. Ya, begitulah. Kalau antum khatam tamat tentang pembahasan silaturahim, maka di antara hadis yang dispesifikasikan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad yang namanya hakikat silaturahim yang sebenarnya itu apa? Yang membalas keburukan saudara kita dengan kebaikan, itu hakikat silaturahim. Kalau membalas kebaikan saudara kita, nganterin makanan, kita balas lagi makanan, itu standar itu. standar. Yang paling buruk ya sudah, dia berbuat baik, kita berbuat jahat, itu paling jelek. Nah yang paling top, dia berbuat jahat, kita tetap berbuat baik, itu baru hakikat silaturahim. Kenapa pahalanya besar? Karena ujiannya berat. Orang yang nyebelin, nyakitin, kita suruh berbuat baik, enak aja, gengsi lah, dia yang minta maaf duluan. Maka semoga bisa bersabar dengan kondisi tersebut. Ana khawatir meskipun jelas kedoliman dia, kemudian antum memutus kontak komunikasi dengan dia, kecuali ada tindakan untuk nanti nasihat, bukan hanya sebatas putus komunikasi kemudian tidak ada nasihat, tidak ada hal-hal yang bisa disampaikan kebaikan ya, atau mungkin dalam bentuk komunikasi antum terputus, tapi dalam bentuk realita antum ternyata masih ngirim makanan, antum masih datang berkunjung, itu lain lagi. Cuma memutus komunikasi lewat handphone. Jadi jangan ya. Kita berharap semoga tetap kebaikan sampai kepada saudara kita, apalagi yang masih terikat dengan kurba ya, kekerabatan kita, karena mereka yang paling berhak untuk kita dahulukan dalam mendapatkan kebaikan, dan mereka pula yang lebih berhak untuk lebih awal kita selamatkan dari berbagai bentuk keburukan ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup kiranya apa yang bisa Anda sampaikan dari kajian pada kesempatan lepas kerja sore hari ini bersama antum, baru menyelesaikan sebagian dari pasal tentang contoh nyata hukuman yang telah Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu yang mendahului kita, karena sebab semuanya pasti efek keburukan dosa dan kemaksiatan. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Demikian wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.